Mengerikan, kebakaran hebat di Israel terus menyambar, rumah hancur dan ratusan warga dievakuasi. Sarah and I are delighted to be with you, and especially delighted to be with Hanania in India. Now, I'll tell you about Hanania. He works for me. That's not an easy thing to do. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Kebakaran di wilayah Israel terus menyebar di sejumlah titik. Angin kencang membuat api melalap lebih banyak area, terutama hutan dan juga pemukiman warga di beberapa kota selama berhari-hari. Menurut Kementerian Keamanan Publik Israel Gilad Erdan, kebakaran dipicu oleh kekeringan dan juga serangan balon api dan juga layang-layang api. Diperkirakan titik-titik api dapat terus menyebar hingga beberapa hari ke depan dan para warga diminta untuk pergi dari tempatnya. Hembusan angin kencang memperparah kebakaran dan diprediksi terus menyebar ke wilayah Israel lainnya hingga sekitar 3 hari ke depan, ujar Erdan dilansir Haaretz. Selain hutan, rumah-rumah penduduk juga dilaporkan ikut terbakar habis. Api mulanya menyebar dari Zikron Yaakov dekat dengan hutan Karmel di wilayah utara Israel. Sebanyak puluhan rumah hancur dan puluhan lainnya rusak parah dalam kebakaran di kota. Puluhan orang dan anak-anak juga masih berada dalam penanganan medis karena menghirup asap beracun. Ribuan warga lainnya dievakuasi. Sementara itu, kebakaran hutan juga menjalar di Bet Shemesh dekat Yerusalem dan pemukiman Dohlev, tepi barat. Hingga saat ini, warga Arab dan Yahudi yang kebanyakan menetap di wilayah itu termasuk Neve Shalom, pinggiran kota, juga dievakuasi. Ribuan warga menjerit tak kuasa melihat musibah yang terjadi di area itu. Beberapa jalan dan sekolah juga ditutup sementara. Waktu di Ahifa, kota wilayah utara Israel, warga di sana telah dievakuasi ke lingkungan yang lebih aman, namun masih banyak yang belum mengungsi dan bertahan. Sementara itu, sebanyak 30 tim pemadam kebakaran dikerahkan saat kebakaran pertama kali berlangsung pada Rabu kemarin. Kemudian, pasukan militer juga turut membantu penyelamatan, termasuk dengan mengerahkan pesawat yang menyeramkan air untuk menghentikan kobaran api yang lebih cepat. Mengerikan, 1000 kebakaran melanda pertanian di Israel. Warga Zionis panik diserang layang-layang api hingga kondisi jadi bak neraka begini. Data Israel menunjukkan selama 3 bulan terakhir telah terjadi setidaknya 1000 kasus kebakaran akibat layang-layang api dari berbagai tempat di sekitar Gaza sejak dimulainya aksi perlawanan Palestina. Lebih dari 30.000 hektar ladang dan lahan pertanian habis dilalap si jago merah, mengakibatkan kerugian materi puluhan juta shekel Israel. Meskipun tidak ada yang terluka, namun kebakaran itu sudah menghabisi 6.000 hektar ladang dan lahan cagar alam dilaporkan terbakar. Dengan perkiraan biaya 2, juta dolar, penjajah Israel mengatakan sekitar 600 layang-layang sudah menghancurkan.
daerah yang menjadi sumber mata pencarian bagi warga Zionis setempat. Hamas mengatakan layang-layang dapat melakukan perjalanan sejauh 25 mil ke Israel dan mengatakan orang-orang Israel yang dekat dengan pagar perbatasan akan hidup di bawah pengepungan layang-layang seperti warga Palestina yang setiap hari dikepung tentara Israel yang selalu ingin berkuasa. Penjajah Israel mengaku sangat panik dengan serangan baru pemuda-pemuda Gaza dengan cara meluncurkan layang-layang api, balon api, hingga bahan-bahan peledak lainnya yang terbangkan dari daerah Gaza. Meski telah diblokade hampir belasan tahun, melarang dengan 3.000 jenis benda karena khawatir dimodifikasi menjadi senjata, sejak 2007 lalu para pemuda Gaza masih bisa menemukan cara dengan menembakkan senjata-senjata sederhana mematikan secara rutin dan diterbangkan dengan menciptakan kebakaran di wilayah Israel Selatan hingga menjadi seperti lautan neraka. Koran Israel Today menyebutkan efek dari kebakaran ini mencapai puluhan tahun, bahkan telah merusak rencana dan bisnis beberapa warga-warga di Israel. Akibat serangan ini, Zionis terpaksa harus mengerahkan senjata-senjata canggihnya termasuk pesawat F-16 drone yang ternyata lawannya tidak sebanding hanya dengan layang-layang. Situs Walla menyebutkan senjata F-16 mempunyai teropong khusus seperti teleskop dan dapat menangkap benda-benda dari kejauhan. Alat ini dapat mengidentifikasi layang-layang ataupun balon di langit untuk kemudian ditembak. Baru-baru ini Israel mengerahkan Electronic Eye untuk melacak layang-layang api, balon api, dan juga kondom ledak. Mata elektronik yang dikenal sebagai sistem Sky Spotter dapat mengidentifikasi objek terbang yang masuk ke wilayah negara mayoritas Yahudi tersebut. Sistem itu diandalkan sebagai mata-mata sebelum pesawat nirawak atau drone dioperasikan untuk mencegah objek terbang musuh. Menteri Keamanan Umum mengatakan dan juga memerintahkan untuk menembak orang-orang yang meluncurkan layang-layang, namun hingga saat ini belum juga terdeteksi. Alhasil, keributan dan juga kerusuhan yang melanda Israel makin membara.